كانت المحاضرة السابقة قضاء صلاة التطوع، أما هذه المرة فسنتناول قضاء الصلاة المفروضة. إذا فاتتنا صلاة مفروضة فماذا نفعل؟ هذا عنوان المحاضرة بصوت الشيخ حاج محمد بخيت، وفي هذا الصدد نرجو الإذن بإعادة رفعها وبثها تحت عنوان قضاء الصلاة المفروضة في أوقاتها. كمقدمة لهذه المحاضرة سنبدأ بسورة مريم، السورتين 19 و 59 و 60 من القرآن الكريم. سورة مريم الآية 59 في خلف ميم بعضيم خلفون على السلسلة وطبة إسي سحوات في صفة يلقوم جاي سورة مريم الآية 60 إلا من طابا وأمانة وأميلة صالحان في أوليك يدخل نالو جنات ولا يوزلا مناسيا. عمدا فهو كافر، وقد ضعفه الشيخ الباني. ومثل صيام رمضان وهو عبادة واجبة فهو قضاء. متى يكون ذلك الوقت؟ صلاة عمدا فهو كافر، وقد ضعفه الشيخ الباني. ومثل صيام رمضان وهو عبادة واجبة فهو قضاء. متى يكون ذلك الوقت؟ لمزيد من التفاصيل تابعوا المحاضرة من المصدر وبالصوت الأصلي للشيخ حاج محمد بخيت ألف ميم، ثم تابعوا هذه المحاضرة حتى النهاية حتى لا يفوتكم الفهم. أولا أعتذر وأستغفر الله قدر الإمكان. والله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Ta'ala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Artinya, maka datanglah sesudah mereka itu pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan memasuki ghayya, jurang dalam neraka jahanam. Orang yang menyia-nyiakan salat ini ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling berat orang yang menyia-nyiakan salat itu adalah orang yang banu sembahyang banu kada. Yang kedua, tak inting sedikit, cuma masuk dalam golongan menyia-nyiakan salat juga orang yang seringkali mengeluarkan sembahyang dari waktunya. Sembahyangnya cuma bilang kabaan aja sembahyang. Zuhur sembahyang cuma tak pola 4, asar sembahyang cuma tak imbang maghrib. Ada yang seharian karena sembahyang malam pola sembahyang kayak tarawih jadinya. Termasuk menyia-nyiakan salat. Yang ketiga, menyia-nyiakan salat juga orang yang sembahyang pada waktunya. Jadi waktunya sembahyang, cuma sembahyangnya itu hanya jasmani, sedangkan rohaninya kada sembahyang. Artinya apa? Sembahyang cuma ini kada khusyuk. Sembahyang hatinya kemana, pas itu kemari. Termasuk menyia-nyiakan sembahyang juga. Jadi ada 3 macam jenis menyia-nyiakan sembahyang.
apa nang hendak turuti. Ada memikirkan nih bolehkah, kadakah, haramkah, halalkah. Belanya hendak digawinya. Itu artinya wattaba'us syahwat. Orang yang macam itu, ujar Allah mengatakan tadi apa? Masuk neraka jahanam. Jahanam tempatnya bukan surga. Nah jadi kalau orang yang tadi gawiannya, perilakunya berharap masuk surga, itu orang yang bodoh amat. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalqun warithul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana." Artinya maka datanglah sesudah mereka generasi penerus yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampunan. Orang ini punya kitab, punya ilmu, punya pengetahuan, tapi yang diurusnya hanya ada urusan dunia. Sambil dia berharap dengan ilmu yang ada Allah akan mengampuni dirinya. Nah, ini termasuk orang yang bukan berharap ngarannya. Kenapa? Karena kada sesuai dengan tingkah lakunya. Ini kisah orang yang di zaman Nabi Musa, generasinya bagus yang pertama. Nah generasi yang selanjutnya dia memahami Taurat, memahami kitab Allah, artinya punya ilmu, tapi kehidupannya itu melanggar dengan ilmu dan berharap dengan ilmu karena Tuhan mengampuni kami. Nah ini adalah harapan yang salah. Nah maka kalau begitu hamba yang bersungguh-sungguh pada ketaatan, bujur-bujurnya taat, yang menjauhi maksiat-maksiat, nyatalah ia menunggu karunia Allah akan kesempurnaan nikmat, dan tidak ada kesempurnaan nikmat melainkan dengan masuk surga. Orang yang rajin taat, menjauhi maksiat-maksiat, lalu ia menunggu karunia Allah untuk masuk surga. Nah, itulah yang benar. Itu wujud artinya. Adapun orang yang berbuat maksiat, maka apabila ia bertobat dan memperdapati sekalian apa yang telah terlanjur dari kesalahannya, ketelidurannya, maka pantaslah bahwa ia mengharap diterimanya tobat. Orang ini ahli maksiat, sembahyang kada, puasa kada, berzakat kada, atau sembahyang banu kada, puasa banu kada, atau zakatnya kada sempurna, lalu ingat tobat. Nah, lalu ingat tobat. Dan tobat itu bukan hanya sekedar tobat, inya bayar. Sembahyang dikadanya, puasa dikadanya, zakat nang kada cukup kada sempurna disempurnakannya. Lalu dia berharap tobatnya diterima Allah. Nah, ini bujur ngarannya berharap. Bujur berharap. Tapi kalau hanya sekedar tobat aja, tapi sembahyang kada dikada, nang ketinggalan, puasanya kada dikada, zakatnya kada disempurnakan, berharap diterima tobatnya, ini adalah angan-angan, satu kebodohan. Kenapa? Berharap sesuatu yang sebabnya kada dikerjakan. Berharap sesuatu yang sebabnya kada dikerjakan. Dan orang yang banyak berisi hutang sembahyang, berisi hutang puasa, berisi hutang zakat, tidak ada amal ibadah yang paling afdal baginya selain membayar hutang itu. Ada
paling abdal lain pada bayar hutang. Orang umpamanya kabaan sembahyang beberapa tahun, sembahyang kada kakaruan, sembahyang monokadan, sembahyang sekian tahun, lalu nya tobat. Nah, begitu nya tobat, tidak ada pekerjaan amal ibadah yang paling abdal dia kerjakan selain kewajibannya dan membayar hutang. Ada lebih baik pada itu. Membisi kabaan sembahyang itu, sembahyang wajib ingin bisi kabaan banyak, diwajibkan mempergunakan seluruh waktunya untuk membayar hutang, selain waktu yang tidak boleh tidak untuknya. Jadi orang yang banyak bisi kabaan sembahyang itu, amunnya sudah tobat, pekerjaannya apa? Yang wajib ini kerjakan, makan, minum, mandi, istirahat untuk kesehatan badan. Selain pada itu, pekerjaannya yang wajib adalah membayar hutang. Perlukah hanya sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah, sembahyang duha, sembahyang witir, sembahyang tahajud? Kada perlu. Mengqadha nang perlu. Bahkan pendapat ulama yang utama haram hukumnya. Sembahyang witir, sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang tarawih. Kenapa? Hutang yang wajib masih banyak yang belum punya bayar. Nah, jadi kalau hutang sudah dibayari, berharap bahwa tobat diterima Allah, itu harapan yang bujur ngarannya. Dan pahalanya pun ganal mengqadha itu. Qadhaan banyak lagi hutang nih. Anak sembahyang duha kada boleh. Kenapa? Ini sunat sembahyang duha, nang wajib masih banyak. Wah, ini bisi hutang pas itu kamari menyumbang boleh lah, kada boleh. Di sini hutang ada, di situ hutang ada. Limpat semua anda timpunya. Sini janji sebulan, 2 bulan sudah kada terbayari. Di sini janji seminggu, 2 minggu sudah kada terbayari. Di mana-mana ada hutang. Ada orang minta sumbangan langgar masjid apa, boleh lagi bersedekah? Kada boleh. Nah, hutang yang wajib ini yang inya bayari. Nah, sama sembahyang kayak itu juga, puasa kayak itu juga. Jadi kita kada boleh berharap tobat ini diterima oleh Allah kalau sebabnya kada digawi, sebabnya kada dilaksanakan.